Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perekonomian dua sektor, yang dimana anggota kelompoknya ada 4. Yang pertama saya sebagai moderator dan pemateri, dan yang kedua itu Pak Rahmadwi Febrina sebagai pemateri, terus yang ketiga itu Dinda Vesha sebagai pemateri, yang keempat itu Ahmad Fadil Al-Qarani sebagai pemateri. Mungkin langsung saja ya untuk pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Vesha Noviani dengan NIM akhir 039. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi dengan tema perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan, yang dimana dalam perekonomian dua sektor ini tuh tidak melibatkan sektor pemerintahan dan sektor perdagangan luar negeri. Jadi hanya mencakup sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Lalu hubungan antara konsumsi dan pendapatan atau APC, MPC, APS, dan MBS, yaitu apabila semakin tinggi pendapatan, maka mengakibatkan pengeluaran konsumsi itu semakin besar. Dan sebaliknya, yaitu jika tingkat pendapatan rendah, maka pengeluaran konsumsi juga rendah. Jadi ketika rumah tangga tersebut memiliki pendapatan yang tinggi, maka secara otomatis itu apa yang mereka butuhkan itu akan semakin tinggi, berbeda dengan orang yang memiliki pendapatan yang rendah. Apa yang mereka butuhkan itu rendah juga, dan mereka mengefisiensi uang mereka untuk kebutuhan yang mereka beli. Dan terkadang pendapatan yang rendah itu akan mengocek uang tabungan untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang MPC dan APC. MPC adalah atau marginal propensity to consume, yang dimana kecenderungan mengkonsumsi marginal. Rumusnya adalah delta C atau pertambahan konsumsi dan delta YD, pertambahan pendapatan disposable. Yang kedua ada APC atau average propensity to consume, atau kecenderungan mengkonsumsi rata-rata, dengan rumus C yaitu konsum, YD adalah pendapatan disposable. Dan selanjutnya ada APS dan MPS. MPS adalah marginal propensity to save atau kecenderungan menabung marginal, yang dimana rumusnya itu delta S yaitu pertambahan tabungan, dan delta YD pertambahan pendapatan disposable. Lalu ada APS atau average propensity to save atau kecenderungan menabung rata-rata, yang dimana rumusnya yaitu S tabungan, YD pendapatan disposable. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang fungsi tabungan dulu. Fungsi tabungan adalah representasi matematis dari bagaimana jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga mempengaruhi jumlah tabungan mereka. Dengan kata lain, fungsi ini akan menunjukkan hubungan antara pendapatan di rumah tangga dan rumah tangga. Semakin banyak pendapatan tersebut, maka akan semakin menabung gitu loh. Terus yang selanjutnya itu rumus fungsi tabungan. Secara sistematis, rumus dasar fungsi tabungan adalah S sama dengan Y min C. S berarti tabungan, Y pendapatan total, C konsumsi. Yang selanjutnya itu cara menghitung fungsi tabungan. Yang pertama itu tentukan pendapatan total atau Y. Terus yang kedua, hitung konsumsi
hitung total konsumsi atau C berdasarkan data atau informasi yang ada. Yang ketiga yaitu kurangkan pendapatan total dengan konsumsi untuk mendapatkan jumlah tabungan, yaitu Y yang dikurangkan dengan C seperti yang rumus tadi. Contoh soal fungsi tabungan, misalkan pendapatan total Y dari bank A adalah 10 juta dan konsumsi C dan konsumsinya adalah 8 juta, maka nilai tabungan S dari Bapak A adalah, berarti kan yang dicari ini S berarti sama dengan 10 juta dikurang 8 juta sama dengan 2 juta. Selanjutnya itu fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah representasi matematis dari bagaimana pendapatan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, fungsi ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dan jumlah yang dikonsumsi seorang. Jadi gini, kayak apa ya namanya? Semakin banyak pendapatan, maka akan semakin banyak yang dikonsumsi. Semakin sedikit pendapatan, maka konsumsinya juga nggak terlalu banyak gitu. Terus yang selanjutnya itu rumus fungsi konsumsi. Rumus dasar fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus B Y, di mana C adalah konsumsi, A konsumsi awal ketika pendapatan 0, terus B kemiringan garis konsumsi, Y pendapatan. Cara menghitung fungsi konsumsi. Yang pertama itu 1. Tentukan nilai A dan B berdasarkan data atau informasi yang ada. Yang kedua, tentukan pendapatan Y. Yang ketiga, masukkan nilai A, B, dan Y ke dalam rumus untuk mendapatkan jumlah konsumsi. Selanjutnya ini contoh soal fungsi konsumsi. Misalkan Pak Budi memiliki nilai konsumsi awal yaitu sebesar A, yaitu 1 juta, dan koefisien kemiringan garis konsumsi B senilai 0,8, serta nilai pendapatan Y adalah 10 juta. Maka nilai konsumsi C adalah atau si C-nya adalah 1 juta ditambah 0,8 dikali 10 juta sama dengan 9 juta. Begitu. Mungkin langsung saja ke pemateri berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Nah, investasi itu juga sering disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal. Nah, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama ada tingkat keuntungan yang diramalkan yang diperoleh. Terus yang kedua ada suku bunga. Yang ketiga ada ramalan keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat ada kemajuan teknologi. Yang kelima ada tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Yang keenam ada keuntungan yang diperoleh perusahaan. Terus selanjutnya ada fungsi investasi. Yang pertama itu meningkatkan permintaan agregat. Terus permintaan investasi berkontribusi langsung terhadap permintaan agregat atau total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Ketika perusahaan itu berinvestasi dalam pembelian barang modal atau ekspansi kapasitas produksi, hal ini itu meningkatkan pengeluaran total dalam perekonomian dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua itu mendorong penciptaan lapangan kerja. Terus investasi dalam sektor real seperti pembangunan infrastruktur, pabrik baru, dan teknologi itu seringkali menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan domestik. Terus yang ketiga ada meningkatkan produktivitas investasi dalam
investasi dalam teknologi dan investasi itu meningkatkan efisiensi produksi. Dengan kata lain, meningkatkan investasi dalam modal fisik dan manusia dapat meningkatkan produktivitas di sektor-sektor ekonomi. Terus yang keempat ada mengurangi ketergantungan pada impor. Investasi yang berfokus pada sektor-sektor domestik dapat mengurangi ketergantungan pada barang impor. Misalnya, jika ada investasi dalam produksi manufaktur dalam negeri, produk yang sebelum diimpor itu bisa diproduksi secara lokal dan mengurangi defisit perdagangan. Yang kelima, ada mendorong pertumbuhan perekonomian jangka panjang. Nah, investasi adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kapasitas produksi ekonomi jangka panjang. Melalui investasi itu sektor-sektor ekonomi berkembang yang pada akhirnya meningkatkan produk domestik bruto atau PDB dan meningkatkan standar hidup. Terus yang keenam ada memengaruhi tingkat suku bunga dan kebijakan moneter. Investasi itu juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter yang longgar atau suku bunga yang rendah biasanya mendorong lebih banyak investasi, sementara suku bunga tinggi itu bisa menurunkan investasi. Terus yang ketujuh ada memperbaiki infrastruktur. Nah, investasi di bidang infrastruktur misalnya jalan, jembatan, energi dan komunikasi itu sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi lainnya. Nah, infrastruktur yang lebih baik itu memperancar aliran barang dan jasa dalam perekonomian yang akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Terus selanjutnya ada penentu-penentu investasi. Ada tujuan investasi, itu meliputi apakah tujuan investasi itu jangka panjang atau jangka pendek, seperti membeli rumah, dana pensiun, atau kebutuhan pendidikan. Terus ada profil resiko. Nah, setiap investor itu memiliki toleransi resiko yang berbeda. Ada yang lebih nyaman dengan resiko tinggi untuk potensi keuntungan besar seperti saham, sementara yang lain itu lebih memilih investasi yang lebih aman dengan potensi pengembalian yang lebih rendah seperti obligasi atau deposito. Terus ada likuiditas, itu seberapa mudah aset tersebut itu dijual kembali menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilai aset. Properti mungkin kurang liquid dibandingkan saham misalnya. Terus ada diversifikasi, itu prinsip mengajarkan tidak untuk menaruh semua uang di satu jenis aset saja, tetapi itu menyebarkan ke berbagai jenis investasi untuk mengurangi risiko. Terus ada kondisi ekonomi dan politik. Tren ekonomi makro, inflasi, suku bunga, dan stabilitas politik suatu negara itu dapat mempengaruhi kinerja investasi. Terus ada performa historis, itu menganalisis performa masa lalu dari instrumen investasi seperti saham, reksadana, atau properti. Itu bisa membantu membuat perkiraan mengenai prospek di masa depan, meskipun tidak menjamin hasil yang sama. Terus ada ketersediaan dana, itu seberapa banyak dana yang tersedia untuk diinvestasikan dan juga mempengaruhi keputusan. Beberapa jenis investasi itu mungkin memerlukan modal yang lebih besar dibandingkan lainnya. Terus ada nasihat profesional, itu dalam banyak kasus itu berkontribusi dengan penasehat keuangan profesional, itu membantu investor itu membuat keputusan yang lebih terinformasi sesuai dengan tujuan keuangan dan situasi pribadi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menjelaskan tentang penentu-penentu investasi lain. Penentu investasi lain itu diantaranya adalah tingkat pajak, yang mana
tingkat pajak ini mempengaruhi terhadap investasi kita. Dalam artian apabila itu pajaknya lebih tinggi, bukan lebih tinggi bahasanya, pajak tinggi, maka pajak itu mempengaruhi terhadap investasi. Karena kenapa? Karena pendapatan dalam investasi itu adalah lebih sedikit. Sebaliknya ketika pajaknya itu lebih rendah, maka investasi yang didapatkan itu adalah lebih rendah, lebih tinggi. Dan yang kedua, pemahaman. Kita itu harus memahami bagaimana kita cara berinvestasi, apa itu investasi. Jangan semena-mena kita itu berinvestasi dalam bentuk kita dalam kita tidak memahami bagaimana cara untuk berinvestasi dengan orang lain, atau cara mengatur bagaimana itu investasi. Yang ketiga itu adalah teknologi dan inovasi. Teknologi itu juga mempengaruhi, seperti halnya kita harus mempunyai laptop atau handphone, karena teknologi itu sangat dibutuhkan bagi seorang investor. Seperti halnya kita itu mencari hubungan dengan investasi yang lain, dan juga selain teknologi itu harus berinovasi. Kalau nantinya kita tidak memiliki inovasi dalam berinvestasi, maka seorang investor itu tidak bisa mendapatkan hasil yang banyak. Dalam artian kita itu harus mempunyai inovasi yang cukup banyak dalam mengetahui dan mencari inovasi yang indah. Dan yang kelima itu adalah regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah itu sangat mempengaruhi, karena pemerintah itu yang mengatur barang-barang, harga barang dari apa yang kita investasikan. Seperti hanya kita menginvestasikan barang yang pemerintah memutuskan harga murah. Itulah kenapa regulasi itu sangat berpengaruh terhadap para investor. Dan yang terakhir adalah kesadaran kita masing-masing, dan kesadaran investor seorang investasi. Kalau nantinya seorang investasi itu tidak mempunyai kesadaran, itu tidak bisa kita berinvestasi. Biasanya kita hanya menghabiskan uang kita sendiri, atau kita sadar kalau investasi itu adalah memiliki keuntungan, memiliki manfaat yang lebih banyak dan keuntungan yang lebih banyak daripada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, dan ini saya akan menunjukkan yang terakhir. Tadi saya menunjukkan yang ketiga, kemudian yang kali ini akan menjelaskan yang terakhir, yaitu hubungan MAI dan fungsi investasi, yaitu tingkat pengembalian, yang mana tingkat pengembalian ini menentukan pengembalian yang diharapkan dari investasi. Jika MAI itu lebih tinggi dari tingkat bunga, maka investasi tersebut layak untuk dilakukan. Dan yang kedua itu adalah keputusan investasi. Keputusan investasi ini menunjukkan bahwasanya menunjukkan bagaimana keputusan investasi itu dipengaruhi tingkat bunga. Yang mana jika bunga itu lebih tinggi daripada apabila investasi itu lebih tinggi dari tingkat bunga, maka investasi itu akan meningkat. Kemudian yang ketiga itu adalah keseimbangan antara MAI dan tingkat bunga, yang mana keseimbangan keduanya, MAI dan tingkat bunga ini menentukan jumlah investasi yang optimal. Kenapa? Karena keseimbangan MAI dan investasi itu adalah sangat mempengaruhi. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.